Care kunci dibidikan sniper prajurit handal. 3 anggota KKB bawa senjata api. Dor. 1 orang KKB tewas ditembak di Kiwirok. Melansir dari Fin.co.id. Satgas Damai Kartens menembak anggota kelompok kriminal bersenjata KKB yang membawa 1 pucuk senjata api di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kapolres Pegunungan Bintang membenarkan insiden tersebut yang terjadi sekitar pukul 6.48 waktu Indonesia Timur. Dikutip dari Antara, penembakan terhadap KKB itu setelah sniper Satgas Preventif Pos Kiwirok memantau adanya 3 orang terduga KKB dengan membawa 1 pucuk senjata api menuju ujung landasan atas. Setelah melihat hal itu, kata Kapolres, anggota Brimob menembak pembawa senjata hingga jatuh. Diduga yang bersangkutan meninggal. Kemudian jenazah serta senjatanya terlihat dibawa rekannya. Menurut informasi yang diterima oleh Fin.co.id, keberadaan 3 anggota KKB yang membawa 1 pucuk senjata api terpantau dari udara melalui drone yang diterbangkan anggota Brimob. Akibat insiden itu, menyebabkan helikopter Polri yang akan melakukan penarikan personel di Kiwirok batal karena cuaca juga tidak mendukung. Faktor cuaca juga menyebabkan helikopter batal ke Kiwirok, kata Kapolres Pegunungan Bintang. TNI tembakan ratusan peluru. Pasukan KKB kocar-kacir di Intan Jaya, Papua. Melansir dari bisnis.com, TNI dikabarkan berhasil membuat pasukan KKB Papua kocar-kacir saat melakukan penyerangan di Intan Jaya. Seperti diketahui, teror KKB Papua masih berlanjut. Terbaru mereka menyebar berita hoaks tentang meninggalnya 5 anggota TNI karena ulah mereka. Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman mengakui bahwa saat ini memang ada laporan terkait kontak tembak dengan KKB yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Namun tidak ada laporan korban dari TNI dan Polri. Ini berbeda dari klaim KKB yang menyebut telah membunuh setidaknya 5 anggota TNI dalam penyerangan ini. Tidak ada anggota TNI Polri yang menjadi korban dalam kontak tembak dengan KKB di Kampung Bilogai, ucap Herman Taryaman. Dilansir dari Antara, Rabu tanggal 26 April tahun 2023. Herman menuturkan bahwa kontak tembak terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April tahun 2024. Saat itu KKB menembaki personal Satgas Yonif 305 TKR yang sedang berjalan dari di Kampung Sambili menuju Kampung Kusage. Dalam penyerangan yang dilaporkan, KKB disebut hanya membawa 2 pucuk senjata api laras panjang. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Laksda, Julius Wijoyono memaparkan bahwa KKB belakangan makin intensif untuk menyebarkan berita bohong atau hoaks ihwal kontak tembak dengan 36 prajurit TNI sejak Sabtu tanggal 15 April tahun 2023. Lewat berita bohong itu, dia menambahkan, KKB juga intens untuk meminta dukungan dari kelompok dalam dan luar negeri. Menurut dia, sikap itu menunjukkan kepanikan dari pihak KKB. Apalagi, dia memastikan, korban tewas dari pihak KKB juga terbilang banyak dengan diterjunkannya pasukan TNI untuk operasi penyelamatan. Julius juga mengatakan jika TNI menggunakan ratusan peluru untuk menyerang kelompok bersenjata ini. Bayangkan 36 orang prajurit itu menembak dari ratusan peluru yang dibawa. Nah, dari mereka KKB pasti ada yang matilah. Mereka tidak menyebutkan itu. Pasukan marinir beraksi. Bendera merah putih berhasil dikibarkan di sarang KKB Papua. Melansir dari TRIBUNPALU.com. Pasukan marinir TNI Angkatan Laut ikut menumpas keberadaan kelompok separatis di Papua. Menyerbu tiba-tiba, aksi pasukan marinir bak guntur menggelegar di siang bolong. KKB Papua dibuat tak berkutik di sarangnya sendiri. Dalam sebuah video yang viral di jagat maya, marinir kebanggaan NKRI itu memperlihatkan kebolehannya dalam bertempur. Berbekal perintah Presiden Jokowi dalam memerangi teroris di tanah Papua, Sang Raja Wali itu bergerak demikian cepat ke sarang KKB di Papua Barat. Dalam konsentrasi penyerangan itu, para marinir bergerak super cepat. Mereka kemudian meringsek maju hingga akhirnya tiba di sekitar sarang KKB. Tatkala pasukan tersebut telah berada pada posisi siap menggempur,
sniper marinir melezatkan timah panas dari jarak yang cukup jauh. Tembakan sniper marinir itu tepat mengenai sasaran, sehingga salah satu sosok andalan KKB tumbang seketika. Dalam situasi yang demikian, para gerilyawan itu bak cacing kepanasan. Kelompok separatis tersebut terkaget-kaget lantaran diserang di jantung pertahanannya. Mengingat terbatasnya peralatan perang, komplotan pengacau itu hanya bisa bertahan dengan kemampuan seadanya. Sementara pada saat yang sama, pasukan marinir seakan tak memberi ampun. Semuanya bak sniper ulung, sehingga dengan mudah melumpuhkan satu persatu awak KKB. Setiap peluru yang ditembak, tak satu pun yang meleset dari sasaran. Pada momen itulah awak KKB tak berkutik menghadapi kehebatan marinir. Hal ini menjungkir balikkan pernyataan KKB yang selama ini berkoar-koar menumpas TNI Polri di daerah itu. Sepertinya menuai karma sendiri. Itulah yang dialami KKB di wilayah tersebut. Komplotan penjahat yang beranggotakan cukup banyak orang itu tumbang pada markas pertahanan yang selama ini dibangga-banggakan. Dan terungkap fakta bahwa aksi heroik pasukan marinir itu sejatinya didasarkan pada perintah Presiden Jokowi untuk menumpas KKB di tanah Papua. Perintah Presiden sebagai Panglima tertinggi itu dilaksanakan secara konkret oleh Panglima TNI, Jenderal Yudo Margono. Pelaksanaan perintah itu selanjutnya dilakukan secara berjenjang, mulai dari Pangkogabu Wilhan, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Berikutnya dilaksanakan pula oleh Panglima Komando Operasi Pangkoops TNI Wilayah Papua Barat, dengan membuat rencana operasi PRO hingga perintah operasi PO. Bersama Komandan Pasmar 3, Brigjen dan dari Batalion Infanteri 11 Marinir, akhirnya dilaksanakan operasi penumpasan KKB tersebut. Dalam bingkai perintah itulah marinir yang bertugas di Papua Barat mampu meruntuhkan kekuatan KKB. Kekuatan yang selama ini diagung-agungkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai yang terhebat, ternyata hanya seujung kuku. KKB yang selama ini dicap sebagai jagoan Papua Merdeka, ternyata mudah ditaklukkan dalam tempo sesingkat-singkatnya.